Coba jawab jujur sekarang. Kalau kamu titip anak kamu ke seseorang selama 6 jam dalam sehari, 5 kali dalam seminggu, 11 bulan dalam setahun, kamu mau dia dibayar murah atau bayar yang layak? Kalau kamu mau yang layak, berarti sepakat. Guru itu seharusnya sejahtera. Tapi apa jadinya kalau gaji guru itu terlampau kecil? Dan yang ngomong ini bukan orang biasa, tapi orang yang berpendidikan, yakni Menteri Keuangan kita sendiri. Nah, ini nih yang bikin panas kuping, terutama bagi guru dan dosen. Mari kita bahas di channel kesayangan kita, Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Seperti yang disampaikan tadi, coba sekarang pikirkan sebentar. Setiap pagi, guru datang lebih awal dari murid, mempersiapkan pelajaran, memeriksa PR, bahkan sering jadi orang tua kedua di sekolah. Dosen di kampus memeras pikiran, membimbing mahasiswa supaya siap bersaing di dunia kerja. Tapi di balik semua dedikasi itu, ternyata gaji mereka masih kecil. Dan kata Menteri Keuangan kita sendiri, kurang dihargai. Loh, ini bukan gosip warung kopi loh. Ini adalah pengakuan resmi dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Ini adalah pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani di awal Agustus 2025. Dan yang bikin alis langsung terangkat, beliau bahkan bertanya, apakah gaji guru dan dosen ini seharusnya dibiayai oleh APBN atau bisa dibantu oleh partisipasi masyarakat? Dan bukan cuma itu, beliau bahkan mempertanyakan, apakah pembiayaan profesi ini sepenuhnya harus dari APBN atau bisa dibantu melalui partisipasi masyarakat? Ini saya ulang 2 kali karena emang benar-benar bisa dicek beritanya sendiri. Nah, di sini kita mulai bertanya-tanya, apakah ini ide solusi kreatif untuk mengajak semua pihak peduli, atau justru tanda lampu merah bahwa negara ini mulai lempar beban ke masyarakat? Bayangkan, profesi yang seharusnya jadi pilar masa depan bangsa masih harus bertanya-tanya soal kepastian kehidupan. Padahal di negara-negara maju, guru bukan hanya dihormati, tapi juga dijamin kesejahteraan sebagai prioritas. Sobat Ngopi Edukasi, kalau gaji guru saja masih rawan, bagaimana kita bisa berharap mutu pendidikan naik? Kalau guru harus pusing mikirin biaya hidup, kapan punya energi penuh untuk memikirkan inovasi pembelajaran? Makanya, bagi kamu yang peduli dengan dunia pendidikan dan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia, tunggu apa lagi? Yuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Gratis kok, siapa tahu video ini nyampe ke telinga para petinggi elit di sana. Dan muncul gerakan-gerakan yang bisa memperbaiki nasib guru dan dosen. Tentunya hal ini bisa memajukan pendidikan Indonesia. Oke, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya kasih waktu 1, 2, 3. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga ini bisa membantu nasib para guru di Indonesia, terutama kami konten kreator yang juga guru di Indonesia. Oke, kita mulai. Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Nah, di sini saya mulai garuk-garuk kepala. Kok bisa profesi yang memegang masa depan bangsa malah dibilang gajinya harus dipikirkan bareng-bareng masyarakat? Ini bukannya nih, guru itu tugasnya negara yang menjamin, bukan masyarakat. Nah, pemerintah tahun 2025 sudah mengalokasikan 724,3 triliun rupiah untuk pendidikan. Itu dari 20% dana APBN. Dana ini dipakai untuk program KIP kuliah, PIP, POS, POPTN, beasiswa LPDP, tunjangan profesi guru, non-PNS, sertifikasi guru, pembangunan, dan rehabilitasi sekolah, serta program makanan bergizi gratis. Ini bisa kita lihat di kemenko.go.id APBN 2025. Seharusnya dengan APBN yang besar, gaji guru tidaklah sedikit. Ya, paling tidak bisa menyejahterakan gurunya. Minimal sudah tidak pusing-pusing lagi dengan gajinya. Mereka hanya fokus mengajar. Tapi apa yang terjadi kenyataannya di lapangan? Ya, seperti itulah kita tahu bersama. Coba bayangkan, atau kita bandingkan dengan negara lain. Di Finlandia, guru SMA bisa digaji setara 70-90 juta per bulan. Di Jepang, guru pemula saja sudah di kisaran 35 juta sampai 40 juta per bulan.
Ini dari sumber OECD Education at a Glance 2023. Sementara di Indonesia, guru PNS pemula golongan 3A gajinya di bawah 5 juta. Itu pun sebelum potongan. Kalau guru honorer, jangan ditanya. Ada yang cuma dapat 500.000 sampai 1 juta per bulan. Bisa buat apa itu? Sekarang coba, Sobat Ngopi Edukasi, bayangkan sebentar. Guru honorer yang gajinya hanya 1 juta rupiah sebulan. 1 juta, iya 1 juta. Uang 1 juta yang di kota besar mungkin cukup buat beli kopi susu kekinian tiap hari selama sebulan. Dengan 1 juta itu, mereka harus bayar listrik, beli beras, ongkos transport, pulsa untuk mengajar daring, bahkan kadang masih nyisihin untuk fotokopi materi siswa. Itu seperti disuruh berenang dari Sabang sampai Merauke, tapi cuma dikasih pelampung bekas yang bocor. Mereka mau mikirin inovasi bagaimana? Orang dompetnya tipis, itu seperti diminta menyalakan lampu terang, padahal minyak lampunya hampir habis. Gaji 1 juta itu masih kalah sama jajan cipung harian. Ya cipung. Coba bayangkan, kalau mau ikut pelatihan guru, semangatnya membara, tapi tidak ada uang transportnya. Bagaimana itu? Lebih miris lagi, mereka tetap tersenyum di depan kelas, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, di balik senyum itu, hatinya sedang menghitung. Beras di rumah cukup sampai hari Kamis, tapi gajian masih nunggu 2 minggu lagi. Sedihnya minta ampun. Ini masih terjadi di negara tercinta ini, yang memprogramkan generasi emas 2045. Apakah Sobat Ngopi Edukasi optimis dengan generasi emas 2045, sementara guru hanya digaji 1 juta? Entahlah. Guru honorer itu ibarat lilin kecil di tengah badai yang menerangi muridnya, sambil perlahan habis dimakan api. Dan ironisnya, kita sering tepuk tangan melihat cahayanya. Tanpa sadar apinya makin pendek. Lucunya, kalau ada program pelatihan guru di luar negeri, yang dikirim sering bukan guru yang tiap hari bergulat dengan kapur, spidol, dan bukan PR, tapi justru pejabat yang ruang kerjanya sering ketemu asai daripada papan tulis. Itu seperti lomba masak, tapi yang dikirim wakilnya bukan koki, melainkan manajer restoran yang jarang pegang wajah. Kalau lomba inovasi pembelajaran, gurunya diminta kreatif luar biasa, membuat alat peraga dari barang bekas, mengubah kelas jadi laboratorium mini, atau membuat aplikasi sederhana untuk murid. Tapi modalnya dari kantong sendiri. Bayangkan, seperti ini diminta melukis mural raksasa, tapi kuasnya, cat-catnya harus beli pakai uang jajan sendiri. Cukup menyedihkan, bukan? Sobat Ngopi Edukasi, kita ini kadang seperti penonton konser yang menuntut penyanyi 10 lagu dengan nada sempurna, tapi mikrofonnya rusak, panggungnya bocor, dan sound systemnya sering mati. Kalau hasilnya fals, yang dimarahi malah penyanyinya, bukan panitianya yang tidak menyiapkan panggung yang layak. Tapi di balik semua reuni ini, saya yakin dan percaya suara kita bisa jadi gerakan. Kalau Menteri Keuangan sudah berani bicara terbuka bahwa gaji guru kecil itu bukan sekadar berita, itu alarm keras yang memberitahu bahwa masalahnya nyata. Tinggal kita kawal bersama supaya solusinya bukan seperti orang yang punya genteng bocor lalu malah menyuruh tetangganya meminjamkan payung, tapi benar-benar membuat negara menambal atapnya, bahkan memperkuat fondasi. Karena guru bukan sekadar profesi, mereka adalah tukang kebun yang merawat bibit-bibit masa depan bangsa. Dan tukang kebun yang hebat tak bisa bekerja optimal kalau setiap hari harus mengkhawatirkan apakah besok masih ada air untuk menyiram. Kalau guru kita digaji layak, bukan sekadar cukup untuk hidup, tapi cukup untuk berkembang. Guru datang ke sekolah dengan langkah ringan, bukan seperti orang bawa karung beras di pundak karena beratnya beban pikiran. Begitu masuk kelas, mereka tersenyum tulus, bukan tersenyum dipaksakan seperti kertas fotokopi kusut. Mereka fokus ke murid. Tidak ada lagi pikiran bercabang. Pagi mengajar, siang nyari tambahan, malam masih menghitung uang supaya cukup sampai akhir bulan. Mereka bisa menghabiskan waktunya memikirkan cara membuat matematika terasa seperti permainan, atau membuat sains jadi petualangan yang bikin anak-anak pulang sekolah sambil cerita ke orang tua dengan mata berbinar. Mereka mau belajar teknologi tanpa takut kantong bolong. Kalau ada pelatihan coding atau AI, mereka ikut bukan karena dipaksa, tapi karena merasa tertantang. Seperti petani yang akhirnya punya traktor modern, bukan lagi cangkul tua yang harus disambung kawat. Dan yang paling indah, anak-anak kita akan diajar oleh guru yang penuh semangat, bukan guru yang diam-diam sambil ojol di sore hari hanya demi dapur tetap ngebul. Guru
guru akan pulang ke rumah dengan hati lega, punya tenaga untuk menemani anaknya belajar, bercanda, dan menanamkan nilai-nilai hidup. Sobat Ngopi Edukasi, inilah mimpi yang seharusnya bukan cuma angan-angan. Kalau di Finlandia, Jepang, atau Singapura, guru sudah ditempatkan di deretan profesi terhormat. Kenapa di Indonesia masih menjadi profesi yang harus berjuang sendiri demi bertahan hidup? Kalau kita mau mimpi jadi kenyataan, tinggal kemampuan politiknya yang harus setegas lonceng masuk sekolah, dan dukungan kita harus sekuat pilar gedung sekolah. Jadi, Sobat Ngopi Edukasi, kalau kita mau jujur, masalah gaji guru ini bukan sekadar angka slip gaji. Ini soal harga diri, profesi yang kita percayakan untuk membantu masa depan anak-anak kita. Mirisnya, di negeri yang katanya menjunjung tinggi pendidikan, guru dan dosen masih harus memikirkan isi dompet sebelum memikirkan inovasi pembelajaran. Mereka masih harus berjuang sendirian, seperti kapal tua yang terus dipaksa berlayar tanpa perbaikan, padahal muatannya adalah generasi masa depan bangsa. Saya ulangi, generasi masa depan bangsa. Dan di tengah kenyataan ini, muncul pertanyaan besar. Kalau menteri saja mengakui gaji guru kecil, apa selanjutnya kita akan melihat perubahan nyata? Atau hanya sekadar janji manis seperti coretan kapur di papan tulis yang hilang begitu disekap? Sobat Ngopi Edukasi, disinilah kita harus memilih, diam dan berharap keajaiban datang, atau bersuara dan mengawal guru di Indonesia benar-benar mendapatkan tempat yang layak, bukan cuma di ruang kelas tapi juga di mata negara. Kalau guru tetap dibiarkan berjalan di jalan berlubang, bagaimana murid-muridnya bisa melangkah di jalan yang lurus? Jadi, tunggu apa lagi? Share video ini jika bermanfaat. Siapa tahu dari sini suara kecil kita ini bisa menjadi gelombang besar untuk mengubah nasib guru dan pendidikan Indonesia untuk selamanya. Terima kasih. Sampaikan komenmu yang positif, harapanmu untuk guru-guru di Indonesia tentunya di kolom komentar. Oke, cukup sekian Ngopi Edukasi kali ini. Semoga kita bisa benar-benar menjadi generasi emas di tahun 2045. Hidup Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, hidup Ngopi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.